Sama seperti 3 tim lainnya, ternyata manajemen Jakarta Pertamina Induro itu juga dikabarkan atau dirumorkan akan mendatangkan satu pemain asing untuk bertanding di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Sampai saat ini itu sudah ada 2 pemain asing yang dikabarkan akan merapat atau akan bergabung dengan Jakarta Pertamina Induro. Dua-duanya berposisi sebagai opposite hitter dan juga dua-duanya merupakan pemain timnas Amerika Serikat. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, persaingan menuju Final Four Proliga tahun 2025 ini ternyata semakin sengit, semakin kompetitif, karena semua tim yang bertanding di sektor putri itu melakukan perombakan, melakukan evaluasi, terutama dari segi pemain asing, karena ada beberapa pemain asing yang besok akan bertanding di Final Four Proliga 2025 dan status mereka itu adalah pemain asing baru. Salah satu tim yang mendapatkan sorotan sangat tajam tentu saja adalah Jakarta Popsi Football One yang bahkan mengganti 2 pemain asingnya. Jadi Neriman Ozoy dan juga Betania de la Cruz itu diganti oleh Madison Kingdon dan juga oleh Jessica Brusik. Selain itu ternyata Gresik Petrokimia itu juga mengganti pemain asingnya. Jadi satu pemain asing itu sudah merapat ke Gresik Petrokimia untuk bertanding di Final Four Proliga 2025 ini. Begitu juga dengan Jakarta Electric PLN yang mendatangkan Kelsey Robinson Cook untuk bertanding di babak 4 besar Proliga tahun 2025 ini. Selain Jakarta Popsi Football One dan juga Jakarta Electric PLN dan juga Gresik Petrokimia, ternyata Jakarta Pertamina Induro itu juga tidak mau ketinggalan kereta. Mereka itu juga melakukan evaluasi, mereka melakukan perbaikan agar mendapatkan hasil terbaik, syukur-syukur menjadi juara di Proliga 2025 ini. Sama seperti 3 tim lainnya, ternyata manajemen Jakarta Pertamina Induro itu juga dikabarkan atau dirumorkan akan mendatangkan satu pemain asing untuk bertanding di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Sampai saat ini itu sudah ada 2 pemain asing yang dikabarkan akan merapat atau akan bergabung dengan Jakarta Pertamina Induro. Dua-duanya berposisi sebagai opposite hitter dan juga dua-duanya merupakan pemain timnas Amerika Serikat. Tapi tentu saja kita masih menunggu kepastian dari manajemen Jakarta Pertamina Induro mengenai satu pemain asing yang akan direkrut, karena saat ini ada 2 pemain asing yang dikabarkan sedang diincar oleh manajemen Jakarta Pertamina Induro. Salah satu pemain asing anggota timnas Amerika Serikat yang disebut-sebut sedang diincar oleh manajemen Jakarta Pertamina Induro itu adalah Jordan Thompson yang saat ini masih bermain di LOVB bersama tim yang namanya adalah Houston. Kalau kita bicara mengenai Jordan Thompson, ini merupakan pemain yang sangat istimewa, pemain yang sangat luar biasa, bahkan sejak masih mahasiswa ternyata Jordan Thompson itu memiliki catatan yang sangat luar biasa. Ini saya tampilkan data yang saya ambil dari situs resmi LVB mengenai bagaimana prestasi atau catatan, begitu juga dengan statistik yang didapatkan oleh Jordan Thompson selama dirinya masih menjadi mahasiswa. Biar nggak salah saya bacakan dulu ya, bahwa ternyata Jordan Thompson itu pernah mencatatkan rekor di NCAA setelah dirinya itu mencetak rata-rata 6,38 kills per set pada tahun 2019 silam. Bahkan dirinya itu juga mencetak rekor yang sangat luar biasa karena berhasil membukukan atau mencatatkan 50 kills di satu pertandingan pada tahun 2019. Dari catatan statistik itu kita bisa melihat bahwa memang Jordan Thompson ini sejak masih muda, sejak masih mahasiswa itu memang merupakan salah satu pemain yang sangat istimewa, yang sangat berbakat, yang sangat bertalenta, dan hal itu atau kemampuan itu juga berlanjut ketika dirinya membela timnas Amerika Serikat. Beberapa prestasi yang sangat luar biasa itu sudah diberikan oleh Jordan Thompson selama dirinya membela timnas Amerika Serikat. Salah satu yang sangat monumental yang tidak bisa terlupakan itu adalah ketika Jordan Thompson itu berhasil membantu timnas Amerika Serikat menjadi juara di Olimpiade tahun 2020 silam. Meskipun demikian, di tahun 2024 kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui bahwa ternyata timnas Amerika Serikat
tidak bisa mempertahankan gelar juaranya dan saat itu timnas Amerika Serikat hanya bisa membawa pulang medali perak. Kalau kita bicara mengenai statistik yang dicatatkan atau dibukukan oleh Jordan Thompson di LOVB tahun 2025, ini juga sangat gacor, sangat luar biasa. Dan ini adalah data dari statistik yang dicatatkan atau dibukukan oleh Jordan Thompson selama LOVB tahun 2025 ini. Kita akan mulai dari sisi top skor LOVB tahun 2025 ini, yang mana ternyata Jordan Thompson itu sampai saat ini berada di posisi pertama top skor atau pencetak poin terbanyak di LOVB tahun 2025 ini. Jadi sepanjang musim ini Jordan Thompson yang berposisi sebagai opposite hitter itu sudah mencetak 219 poin. Dirinya itu unggul cukup jauh dari posisi kedua yang ditempati oleh Ronnie Jones Perry yang baru mencetak 187 poin. Kalau kita bicara mengenai hit atau mengenai spike atau mengenai attack yang dilancarkan oleh seorang hitter, tentu saja ini berkaitan juga dengan kills. Nah, ternyata Jordan Thompson ini juga memiliki kills yang sangat luar biasa sepanjang dirinya itu membela Houston di LOVB tahun 2025 ini. Jadi ternyata berdasarkan data resmi yang sudah saya ambil dari situs resmi LOVB, Jordan Thompson itu berada di posisi pertama untuk daftar kills atau pencetak kill terbanyak di LOVB tahun ini, yaitu dengan 193 kills sepanjang musim. Jordan Thompson sendiri itu unggul cukup jauh dari Ronnie Jones Perry yang sepanjang musim ini itu mencetak 161 kills. Meskipun demikian, ternyata kita harus melihat bahwa Jordan Thompson itu quote and quote memang tidak terlalu menonjol di sisi blok, karena Jordan Thompson itu tidak masuk di daftar 15 top blocker di LOVB tahun 2025 ini, karena di posisi pertama itu adalah Tia Jimerson yang mencetak 48 poin dari blok. Selain itu juga Jordan Thompson itu juga tidak masuk ke dalam daftar pencetak ace terbanyak di LOVB musim ini, karena di posisi pertama itu adalah Mia Hancock yang sudah mencetak 18 ace sepanjang musim ini berlangsung. Meskipun demikian, ada komponen lain, ada statistik lain yang dimiliki oleh Jordan Thompson yang membuat dirinya itu sangat istimewa di LOVB tahun 2025 ini, yaitu Jordan Thompson itu masuk ke dalam 5 besar good touch di LOVB tahun 2025 ini. Jadi Jordan Thompson berdasarkan data resmi dari LOVB itu menduduki atau menempati posisi kedua di daftar good touch dengan persentase mencapai 50,6%. Selain itu juga Jordan Thompson itu juga masuk ke berada di posisi kelima di dalam daftar create LOVB sepanjang tahun 2025 ini dengan persentase mencapai 69,6%. Dari catatan statistik yang dibukukan atau dicetak oleh Jordan Thompson, ternyata hal itu juga berkorelasi sangat kuat dengan hasil yang didapatkan oleh Houston di LOVB tahun 2025 ini, karena sampai saat ini Houston itu masih berada di posisi kedua di klasemen sementara untuk LOVB. Jadi Houston itu berada di bawah Atlanta dan berada di atas Salt Lake. Sementara itu untuk posisi keempat atau di ranking keempat itu adalah Austin. Itu tadi adalah pembahasan mengenai statistik dan juga mengenai karir yang dijalani oleh Jordan Thompson yang menjadi satu dari dua pemain yang saat ini dikabarkan sedang diincar oleh manajemen Jakarta Pertamina Indoro. Pertanyaannya, siapakah pemain kedua yang disebut-sebut atau dikabarkan saat ini itu sedang diincar atau dibidik oleh manajemen Jakarta Pertamina Indoro untuk dimainkan atau diterjunkan ke Final Four Proliga tahun 2025? Seperti yang tadi saya bilang bahwa dua pemain asing baru yang saat ini sedang diincar oleh manajemen Jakarta Pertamina Indoro itu sama-sama berposisi sebagai opposite hitter dan juga sama-sama berasal dari Amerika Serikat. Nah, untuk yang kedua ini itu adalah Andrew Shoemaker. Ini juga merupakan pemain yang sangat istimewa, pemain yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa, sama seperti Jordan Thompson, karena dirinya itu juga merupakan pemain di timnas Amerika Serikat.
Bahkan prestasinya ini juga nggak kaleng-kaleng, nggak kalah dengan Jordan Thompson, karena Ene Drew Shoemaker itu juga pernah membantu timnas Amerika Serikat menjadi juara di Olimpiade tahun 2020 dan juga mendapatkan medali perak atau finish di posisi kedua di Olimpiade tahun 2024 silam. Tidak hanya itu, Ene Drew Shoemaker ini juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa di ajang FIVB Nation League karena dirinya itu sudah 3 kali menjadi juara. Bahkan pada tahun 2019 silam, Ene Drew Shoemaker ini dinobatkan atau ditahbiskan sebagai MVP di FIVB Nation League. Meskipun demikian, khusus untuk di LVB tahun 2025 ini ternyata memang catatan statistik yang didapatkan atau diperoleh oleh Ene Drew Shoemaker sendiri itu memang di beberapa komponen itu masih kalah jika dibandingkan dengan Jordan Thompson. Kita ambil contoh di daftar top skor di LVB tahun 2025 ini, karena ternyata Ene Drew Shoemaker itu hanya berada di posisi ke-6 atau berada di ranking ke-6 setelah dirinya itu hanya bisa mencetak 175 poin. Sekali lagi bahwa dari attack yang dilancarkan oleh seorang hitter itu sangat berkorelasi dengan kills yang didapatkannya atau dicetaknya. Nah, begitu juga dengan Ene Drew Shoemaker yang ternyata sepanjang musim 2025 ini dirinya itu berada di posisi keempat di dalam daftar pencetak kills terbanyak setelah dirinya itu mencetak atau mendapatkan atau membukukan 157 kills. Sama seperti Jordan Thompson, bahwa ternyata Ene Drew Shoemaker ini juga tidak masuk ke dalam 5 besar top blocker di LVB tahun 2025 ini. Meskipun demikian, ini ada bedanya karena Ene Drew Shoemaker ini berbeda dengan Jordan Thompson dari sisi pencetak ace terbanyak, karena berdasarkan data resmi di situs LVB ini kita bisa melihat bahwa Ene Drew Shoemaker itu berada di posisi ke-6 daftar pencetak ace terbanyak, yaitu setelah dirinya itu mencetak 10 ace sepanjang musim 2025 ini. Sekali lagi, Ene Drew Shoemaker dengan Jordan Thompson itu memang memiliki plus dan minus tersendiri. Bahkan kalau kita khusus bicara mengenai good touch sepanjang LVB tahun 2025 ini, memang Ene Drew Shoemaker ini tidak masuk ke dalam daftar 6 besar pemain yang melakukan good touch atau sentuhan yang sangat bagus di LVB sepanjang musim ini. Dengan semua atribut itu, dengan semua statistik itu, dan juga dengan semua komponen itu, teman-teman kita para volley-mania dan juga khususnya para fan atau para penggemar Jakarta Pertamina Indoro tentu saja bisa untuk menimbang-nimbang atau menakar kira-kira siapa yang lebih baik antara Jordan Thompson atau Ene Drew Shoemaker untuk bergabung dengan Jakarta Pertamina Indoro di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Karena apa? Sekali lagi bahwa pemain asing itu memiliki peran yang sangat besar untuk tim wanita yang bertanding di Proliga, khususnya di Proliga 2025. Karena kita lihat bahwa di 5 besar top skor musim reguler Proliga 2025 ini semuanya itu adalah pemain asing. Jadi di posisi pertama itu adalah Madeline yang merupakan pemain andalan dari Bandung BJP Tandamata. Kemudian di posisi kedua itu adalah Neriman Ozoy yang merupakan pemain Jakarta Popsi Vobal One. Di posisi ketiga itu adalah Bethania de la Cruz yang juga di Jakarta Popsi Vobal One, dan juga di posisi keempat itu ada Valentina Diop yang merupakan pemain Jakarta Electric PLN. Sedangkan di posisi kelima itu adalah Polina Semanova yang merupakan tandem dari Valentina Diop di Jakarta Electric PLN. Kalau menurut teman-teman semua, siapa yang paling layak bergabung dengan Jakarta Pertamina Indoro? Apakah Jordan Thompson atau Ene Drew Shoemaker? Yang pasti kita akan melihat bagaimana pengumuman resmi dari manajemen Jakarta Pertamina Indoro. Karena apa? Dua-duanya ini merupakan pemain yang sangat istimewa, pemain yang sangat bagus, dan memiliki catatan prestasi baik tim maupun individu yang tidak kalah mentereng. Bahkan mereka bisa kita sebut sebagai pemain grade A yang akan bertanding di Final Four Proliga tahun 2025 ini, khusus untuk sektor putri. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Jakarta Pertamina Indoro itu mendapatkan hasil terbaik di Final Four Proliga 2025. Jangan lupa doakan Timnas Volley Indonesia mendapatkan prestasi, tidak hanya prestasi atau juara di level SEA Games, tapi juga berbicara banyak di level Asia.
syukur-syukur berbicara banyak di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.